Setelah aplikasinya dibuka, kita klik search, Excel to table, klik. Nah, klik yang ini, pilih di folder yang telah disimpan sebelumnya. Kemudian klik lagi, dan untuk namanya bisa lahan titik 1. Save, lalu klik OK. Nah, setelah datanya muncul, kita klik yang Add Data. Kita pilih yang auto-mosaic dari lahan yang telah kita pilih tadi. Kita tunggu hingga muncul kembali. Nah, setelah muncul, ini tampilannya ya. Nah, lalu lahan yang telah ada ini kita klik. Kita pilih Display Exe Data, kemudian klik Edit. Di sini kita pilih Project Coordinate System-nya. Lalu kita pilih UTM. Kemudian pilih WGS 1984, Shorten. Dan kita cari yang 48S. Kita klik OK. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat muncul dari titik-titik lahan yang ada. Nih, terlihat. Lalu kita ke lahan event, pilih yang properties, klik yang label, terus simbol, edit simbol, lalu kita ke mesh, klik yang hello, lalu kemudian OK, dan OK. Nah, sudah terlihat di sini, untuk titiknya bisa diganti bebas. Ini saya pilih yang segitiga dan warnanya juga bisa diubah. Di sini saya pilih merah. Dan untuk ukurannya juga bisa diperbesar ataupun diperkecil. Dan kemudian klik OK. Nah, sudah terlihat titik-titiknya. Lalu kita kemudian ke katalog. Lalu kita cari filenya di PC. Ini tadi udah ada nih. Lalu di klik kanan, kita klik new. Kita pilih yang shapefile. Nah, di sini feature type-nya kita pilih yang polygon. Dan untuk name-nya kita ubah ke batas underscore lahan underscore 1. Setelah itu kita edit, kita pilih project coordinate. Setelah itu kita pilih OTM, WGS 1984, Southern Hemisphere, dan cari yang 48S. Setelah itu klik OK. Oke, kemudian bagaimana cara mengeditnya? Kita klik yang batas lahan, edit feature, klik yang start editing. Nah, di sini kita klik continue, lalu kemudian klik yang batas lahan 1. Sudah dipencet, baru kita klik yang ini. Kita sesuaiin, klik ke sini, klik ke setiap batas lahan yang terluar, kemudian klik ke G, F, E. Nah, buat yang terakhir, kita taruh di sini. Klik kiri 2 kali. Kemudian, setelah itu kita klik yang ini. Fill color-nya kita ganti no color. Buat outline-nya kita pilih 2. Lalu ini kita ganti hitam. Kita klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik yang editor ini. Pilih yang stop editing. Kita save. Kemudian kita klik katalog. Kita klik lagi yang lahan 1. Yang ada ini. Klik kanan, klik new, dan klik save file seperti sebelumnya. Kita pilih titik, point. Yang ini titik underscore tengah. Kita klik edit, project, UTM, WGS, Southern, UTM Zone 48. Nah, oke. Setelah itu kita klik OK. Kita edit feature, klik start editing, continue, kita pencet titik tengah, lalu kita pencet ini. Karena udah ada titik tengahnya, ya udah kita stop editing. Titik tengahnya seperti biasanya kita ubah ini aja deh. Pilih yang 24, terus warnanya mau yang kuning. Kita save. Nah, setelah ini kayak gimana? Setelah ini kita akan ke batas lahan 1, klik kanan, kita ke Open Attribute Table, Add Field. Ini, kita kasih nama luas, underscore lahan, underscore 1, lalu kemudian kita next. Oke, lagi kita pasang X, kita klik yang teks. Oke, lagi.
kita pasang Y. Teks lagi. Oke. Untuk yang luas lahan ini kita klik kanan, calculate geometry dan klik yes. Untuk ininya area, untuk yang ininya hektar. Oke. Yes. Nah, ini bakal muncul area luas lahannya. X kita klik kanan, calculate geometry, klik yes. Dan untuk ini X koordinat. Nah, ini kita ubah ke meter, lalu klik OK. Yes. Nah, udah muncul hasilnya. Kemudian untuk Y juga sama. Yes. Ini Y koordinat. Ini dalam meter juga. Ini OK. Dan klik OK. Nah, ini udah sesuai dengan koordinat X dan Y kemarin. Nah, selanjutnya diapain? Selanjutnya kita bakal ke layout view ya. Buat bikin printnya itu gimana. Nah, setelah itu kita zoom. Pas-pasan aja, segini aja mungkin. Nah, kita klik yang view-nya. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Selanjutnya kita klik yang view ini, udah. Kemudian kita klik yang file. Terus kita klik page and print setup-nya. Lalu ininya ke 4 udah bener. Dan landscape, kita bikin landscape. Kita klik OK. Nah, lalu ini kita sesuaikan ya. Sesuaikan dan kecilin. Dan kemudian kita akan ke drawing. Nah, drawing ini di sini. Kita pilih yang rectangle. Nah, kita kliknya sambil ditahan sampai ke sini. Oke, disesuaikan. Lalu di klik kanan. Kemudian properties. Fill color-nya kita pilih yang no color. Outline color-nya kita pilih yang hitam. Terus yang outline width-nya kita pilih 2. Klik OK. Nah, setelah itu, selanjutnya, kita akan memasang garis untuk membuat crop-nya. Nah, kita akan menekan ruler-nya. Lalu akan kita sejajarin. Sesuaiin dengan selera masing-masing aja ya. Nah, yang tadinya rectangle, kita pilih jadi panah. Kita pilih di sini. Pas-pasin sama garis yang biru. Nah, ini sampai bawah. Dan, nah, setelah itu baru diklik 2 kali. Nah, setelah itu kita pencet. Kita klik kanan, pilih properties. Lalu kita ganti width-nya 2. Oke. Nah, bikin kok. Kita klik yang dari sininya, misalnya. Lalu kita bisa geser sini. Lalu seperti tadi, ininya kita sesuaikan. Misalnya segini. Terus draw-nya kita pilih yang lain. Ini diklik dulu. Terus di sininya diklik 2 kali. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan, pilih yang properties, width-nya kita jadiin 2. Klik OK. Oke. Lalu kemudian kita akan memasukkan teks, ini teks ya. Kita klik di sini, lalu kita klik 2, rata tengah. Kita masukin engineering, aquaculture, departemen budidaya perairan, fakultas perikanan dan ilmu kelautan, FIB University. Nah, setelah itu kita lihat ada yang tipu atau enggak. Kita klik 2024. Oke. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, ini karena masih biasa, kita akan bold. Kita ubah Times New Roman. Kita cari Times New Roman. Kita cari Times New Roman, bold, dan 14. Ini kita ubah ke rata tengah ya tadi ya. Oke. Nah, kita bisa geser. Selanjutnya kita akan menambahkan logo dari Engineering Aquaculture dan juga University sebelum kita buka PowerPoint dan copy gambar. Lalu masukkan ke sini, tempel. Ctrl V. Nah, setelah di Ctrl V, ini aku zoom ya. Oke, enak buat aturnya. Tinggal kita atur besar dan kecilnya. Lalu untuk logo Engineering Aquaculture juga bisa kita copy. Kita Ctrl C, kita tambahkan di sini. Oke. Oke, udah ke copy. Kita atur besar dan kecilnya. Tujuannya dari PowerPoint itu untuk menghapus background-nya ya. Kita lanjut ke next step. Lalu langkah selanjutnya adalah garis ini bisa kita Ctrl C aja, terus kita Ctrl V, lalu kita arahkan sekira-kiranya, misal segini, lalu kita klik property, ininya color-nya udah hitam ya, dan width-nya udah 2. Terus untuk yang ini juga bisa kita Ctrl C aja, kita copy di sini. Nah, di sini untuk ubah teksnya kita bisa klik 2 kali, kita ubah ke buat filter sebentar.
kita fill strip BDP fill. Oke, bisa kita kasih di tengah. Nah, yang ini kita bisa sesuaikan ya, geser ke atas. Nah, selanjutnya kita akan bikin kompas. Nah, pembikinan kompas bisa klik insert ya. Terus ini, nah untuk kompasnya ini bebas, sesuai dengan selera. Ini contohnya kita bisa ambil yang contohnya yang ini, jadi kita klik OK. Nah, ini bisa kita taruh di sebelah sini. Gedein sedikit. Nah, selanjutnya kita insert lagi, kita ke scale text. Ini pilih yang absolute scale, pilih yang property, kita pilih yang centimeter. Yang ininya kita pilih meter. Lalu kita klik yang, lalu untuk itu kita tekan absolute, lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Nah, ini bisa kita gedein. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita bisa Ctrl C, Ctrl V lagi. Buat yang ini, X-nya kita klik 2 kali untuk ubah ke sistem proyeksi. Kita enter WGS, masukin kita tadi WGS 1984, UTM zone 48S. Enter lagi, kita tulis skala, kemudian klik OK. Nah, ini kita akan taruh di sebelah sini, ini kita sesuaikan ya. Untuk yang ini, kita pakai yang ini. Oke, taruh di sini. Skalanya juga disesuaikan. Kita pilih insert lagi, kita pilih yang scale bar. Nah, kita pilih yang alternating scale bar 1, lalu properties, lalu kita ganti ke, sebentar, ini kita ganti ke meter, terus yang lainnya udah dibiarin aja, kita klik yang OK, lalu OK lagi. Nah, setelah udah ada di sini, bisa digedein, bisa dikecilin juga. Kita taruh di sini. Ambil garis yang sebelumnya, Ctrl C, Ctrl V, kita tarik ke sini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat legend. Legend itu di mana? Insert lagi, pilih yang legend. Nah, untuk ortho mosaic, kita klik, kita pindah ke kiri, lalu next, 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 finish. Nah, udah ada legendnya, kita bisa arahkan. Ini udah sesuai Alicia. Kita sesuaikan di sini. Oh, lalu kita copy lagi yang ini, paste, kita taruh lagi di sini. And then, kita nggak belum ubah dari yang ini ya, kita ubah ke Times New Roman ya. 14. Kita buat. Setelah itu, oke, kita bisa lihat. Lalu kita bisa ambil teks sebelumnya, kita bisa taruh di sini. Nah, kita bisa ubah ke meta index. Lalu klik OK. Kita sesuaikan di sini. Kita membutuhkan aplikasi tambahan, yaitu Google Earth, untuk memasukkan dari peta indeksnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan titik dari lahan satu tadi, di Batu Farm Adventure. Setelah di screenshot, kita bisa copy hasil dari screenshotnya. Setelah itu, kembali lagi ke AdMap, dan bisa kita tempel. Ctrl C, kemudian hilang. Tarik ke bawah, lalu kira-kira segini, sesuaikan lagi. Oke, bisa Ctrl C, Ctrl V, di bawahnya lagi. Lalu bisa kita tulis WGS 1984, UTM zone 48S. Oh, koma ya. WGS 1984, UTM zone 48S. Kita klik OK. Dan kemudian kita butuh garis lagi. Kita taruh di bawahnya. Oke. Di Ctrl C, Ctrl V lagi. Untuk membuat nama, Elisa Puspitasari, lalu NIM-nya C14, 0122 1063, lalu paralel 1, lalu ditambah dengan tanggal kapan kita pembuatan peta ini. Hari ini merupakan tanggal 28 April tahun 2024. Nah, selanjutnya kita oke kan. Nah,
Kemudian kita akan menyesuaikan lagi. Selanjutnya kita ke file, export map, dan kemudian ini bisa kita namain misalnya lahan 1 Elisa Puspitasari. Lalu kemudian formatnya tetap PNG aja. Nah, lalu kemudian di save, kita tunggu, dan kita lihat di bagian data ArcGIS kita. Di sini sudah ada lahan 1 Elisa Puspitasari yang tadi disimpan. Bisa dilihat, nah ini ya, sudah ada. Bisa kita lihat di sini, sudah sesuai. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.